spesialis dari sebuah perusahaan Italia percaya bahwa pengembangan mobilitas udara regional merupakan era baru. Mereka platform ANN menemukan perakitan khusus yang memungkinkan berbagai kendaraan lepas landas dengan pendaratan vertikal. Semua karakteristik berikut kapasitasnya hingga 6 orang. Jangkauan hingga 497 mil, kecepatan jelajah hingga 186 mil per jam, dan dengan pembangkit listrik hibrida yang ramah lingkungan. Model sebenarnya dari versi ANN2 ini adalah kendaraan 2 kursi yang cocok untuk penggunaan pribadi dan komersial, bisa dikontrol manual jarak jauh atau otomatis. Berkat fleksibilitas produksi, tim siap memperhitungkan keinginan pengguna pada detail finishing dan pada berbagai sistem elektronik. ANN2 masih berupa prototip, untuk pengujian akan dijadwalkan tahun ini. Ini adalah bagaimana udara tipis akan mengupgrade kabin pesawat A350 dan A330-nya. Kursi dijanjikan akan terintegrasi dalam beberapa tahun. Jadi pada tahun 2024, seluruh kelas bisnis akan mulai menandatangani dengan warna pilihan. Para ahli Finlandia dibantu dalam pengembangannya oleh para desainer London. Versi finalnya berbeda dengan produk sejenis yang tersedia di pasaran. Terinspirasi dari home furniture garis-garis tegas dan warna-warna sederhana menangkap gaya Skandinavia. Pengurangan mekanisme yang rumit dibuat untuk pertunjukan yang nyaman untuk duduk dan berbaring. Hal ini memungkinkan Anda untuk bergerak lebih bebas dan mengambil posisi yang berbeda. Perusahaan juga meluncurkan kursi untuk kelas lain. Mereka telah diperbaiki. Meski tidak terlihat begitu mengesankan, mereka juga membeberkan total biaya investasinya dalam perkembangannya sekitar 204 miliar dolar. Ketika datang ke berbagai teknologi masa depan, tidak mungkin untuk tidak menyebutkan kreasi insinyur Jepang. Hari ini, kita melihat kaca. Proyek bersama antara ilmuwan di Universitas Kyoto, dan salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Jepang. Desain akan tampak akrab bagi siapa saja yang telah melihat Interstellar. Konstruksi kerucut, membuat satu revolusi dalam 20 detik sebagai akibatnya gaya sentrifugal memberikan gravitasi bumi normal. Strukturnya setinggi 1.300 kaki dan memiliki radius 328 kaki dan ruang segi 6 khusus. Sistem transportasi jalur akan digunakan untuk mengangkut orang. Menurut perwakilan Universitas Kyoto, tidak ada rencana seperti ini di negara lain. Rencana pengembangan luar angkasa. Menurut perkiraan awal, proyek ini akan memakan waktu sekitar 100 tahun untuk diimplementasikan, tetapi versi yang disederhanakan mungkin sudah siap pada tahun 2050. Dia adalah sepasang sepatu yang menarik bagi para pecinta fashion. Memungkinkan Anda untuk mengubah desain. Anda hanya perlu membuka aplikasi, menggambar desain Anda dan itu akan muncul pada jawaban fleksibel khusus. Penulis menetapkan bahwa teknologi AI yang digunakan dalam semua komponennya begitu baik, terlindung dari kelembaban sehingga sepatu kets bahkan dapat menahan pencucian mesin. Penulis memutuskan untuk tidak berhenti pada kemungkinan mengubah warna sepatu. Mereka menambahkan Kevlar, tapi itu untuk jiwa dan sepatu kets sedang diisi. Selain itu mereka memiliki built-in Wi-Fi Bluetooth, giroskop dan akselerometer. Berkat ini, Anda dapat mengatur pola untuk berubah ketika Anda melompat atau memiringkannya. Selanjutnya adalah kreasi seorang desainer Belanda dengan portofolio yang sangat impresif. Dia bekerja dengan 20 Century Fox, Netflix, Microsoft, dan perusahaan besar lainnya. Kami akan menunjukkan rovernya untuk eksplorasi planet. Penjelajah ruang angkasa Terra Incognita dan dirancang untuk 6 awak untuk keandalan. Rover memiliki 6 motor listrik serta arsitektur modular, jadi lebih mudah untuk merawat dan mengganti. Ini adalah kombinasi dari lambung yang dirancang khusus dan sistem otomatis.
dalam keadaan darurat memberikan peluang 72% untuk bertahan hidup dan sistem ASA akan memungkinkan rover bernavigasi di ruang 3 dimensi dan menghindari manuver berbahaya. Para ahli dari Korea Selatan juga mempresentasikan kota masa depan mereka. Mereka datang dengan proyek Kelautan Busan, kota pintar di atas air yang mampu memenuhi 100% kebutuhan energi dan airnya sendiri. Itu sudah dipresentasikan di markas besar PBB. Sebuah prototipe sedang aktif dikembangkan di Pelabuhan Busan dan akan selesai pada tahun 2025. Menurut presentasi, kota ini akan menampung sekitar 10.000 orang dan akan ditempatkan di 3 platform terapung yang menempati area North Point 29 mil persegi. Slogan utamanya adalah hidup selaras dengan alam. Konsep sepeda motor ini ditampilkan di DeviantArt, sebuah platform yang populer di kalangan desainer, ilustrator dan seniman kendaraan yang mengingatkan kita pada banyak game dan film. Misalnya seri Tron, panjangnya sekitar 13 kaki, dan setiap roda memiliki motor listrik terpisah. Memberikan kecepatan tertinggi sekitar 300 mil per jam. Pengendara duduk di kursi seperti mobil dan suspensi memungkinkan sepeda miring sekitar 55 derajat. Ada sistem aksilah host to fork untuk kenyamanan, DEGIC stabilisasi giroskop ESP, dan akselerasi dan kontrol pengereman. Selanjutnya adalah penemuan dari Republik Ceko. Seorang desainer lokal mengejutkan kami. Dengan kereta balap listrik ini, proyek ini disebut Formula dan dirancang tidak hanya untuk aspal tetapi juga untuk off-road. Fitur yang tidak biasa dari konsep ini adalah bahwa pilot duduk di bagian khusus yang tergantung pada permukaan lintasan. Untuk memasuki lubang balap dengan droid khusus, idenya sedikit mengingatkan kita pada balapan motor hujan supermoto, di mana rasio sports kita kandas di lintasan sekitar 70 hingga 30%. Tidak mungkin kendaraan tersebut akan diproduksi secara massal tetapi penulis 3D mencetak formula untuk dimodelkan pada skala 1 hingga 5. Selain itu, Anda dapat mengendarai mobil di dalam game. Apa yang Anda lihat di sini adalah pohon cair atau fotobioreaktor luar ruangan yang dikenal sebagai cairan 3. Desainnya cukup sederhana. Pada dasarnya itu adalah tangki 159 galon air dengan alga mikro yang menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Diperkirakan satu reaktor menggantikan pohon berusia 10 tahun atau sekitar 2153 kaki persegi ruang hijau. Versi yang ditampilkan di sini dirancang di Serbia, dipasang di ibu kota negara Beograd. Prospeknya pertama tidak buruk, fotobioreaktornya cukup kompak dan kedua, dapat dengan mudah dipasang di tempat yang tidak memungkinkan untuk menanam pohon. Teknologi ini sangat relevan seperti apa adanya, dan perkembangannya akan memungkinkan untuk meratakan dampak dari pembangkit listrik tenaga batu bara di dekatnya. Perkembangan aneh dari Inggris untuk universitas telah datang dengan anjing pemandu. Pameran alternatif terinspirasi oleh berbagai proyek VR dan menawarkan banyak fitur termasuk pemrosesan kontrol suara Roots yang dapat diprogram dan menanggapi sinyal audio dan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang cuaca, kepadatan lalu lintas dan hal-hal penting lainnya. Misalnya, Anda dapat memberi nama alamat daripada sistem itu sendiri dan akan membangun rute terbaik. Beberapa data waktu nyata, satu set sensor, dan kamera memberikan penglihatan 270 derajat pada perangkat dan dirancang untuk dipegang dengan satu tangan. Semua fitur ini dapat meningkatkan kecepatan berjalan pengguna sekitar 200%. Perangkat ini masih berupa prototipe, tetapi sudah banyak peminatnya. Pada Januari tahun 2021, disampaikan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Sebuah proyek yang membuat penasaran. Konsep pembangunan perkotaan revolusioner dan kota masa depan seperti apa seharusnya negara. Kota ini akan memiliki panjang 106 mil dan 656 kaki. Sekitar 9 juta orang akan dapat tinggal di dalamnya dan hanya sumber energi terbarukan yang akan digunakan untuk kebutuhan kota. Segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan yang nyaman akan berada dalam jarak 5 menit berjalan kaki dan perjalanan dari satu ujung kota ke ujung lainnya akan memakan waktu 20 menit. Berkat kereta api berkecepatan tinggi, diketahui bahwa sebuah wilayah di utara negara itu telah dialokasikan untuk proyek ini. Namun, tidak semua orang menyukai ide ini.